Hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan membahas pembahasan soal persiapan UTBK Kimia 2022 part yang ke-11 mengenai bab hidrolisis. Bagi yang menginginkan soalnya, bisa kalian download di link yang ada di kolom deskripsi. Langsung saja ke soal yang pertama. Dalam larutan terdapat natrium asetat 0,1 mol per liter yang mengalami hidrolisis CH3COO- ditambah H2O menjadi CH3COOH plus OH-. Jika tetapan hidrolisis atau nilai KH-nya adalah 10 pangkat negatif 9, maka larutan mempunyai pH berapa? Nah, di sini ada OH-, berarti dengan kata lain kita akan mencari nilai OH- atau nilai basanya. Di mana OH- itu rumusnya adalah akar KH dikali molaritas garamnya. Di sini KH-nya sudah ada 10 pangkat negatif 9, molaritasnya adalah 0,1 atau 10 pangkat negatif 1. Sehingga akar 10 pangkat negatif 9 dikali 10 pangkat negatif 1 sama dengan akar 10 pangkat negatif 10, yaitu 10 pangkat negatif 5. Kita akan cari POH-nya, POH adalah log OH-, berarti log 10 pangkat negatif 5 hasilnya adalah 5. Kemudian pH 14 min POH 14 dikurangi 5 hasilnya adalah 9. Nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 2, suatu larutan dibuat dengan cara mencampur 50 ml asam barbiturat atau HC4H3N2O3 0,02 molar dengan nilai Ka 1 kali 10 pangkat negatif 4 dan 50 ml NaOH 0,02 molar. pH larutan yang dihasilkan adalah berapa? Nah, kita akan mencari nilai molnya terlebih dahulu. Mol dari asam barbiturat atau HC4H3N2O3 adalah molaritas dikali volume. Molaritasnya tadi 0,02, volumenya adalah 50. Kalau kita hitung hasilnya adalah 1 milimol. Kemudian mol NaOH juga kita cari, rumusnya sama, molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,02, volumenya 50 juga. Nilainya sama-sama 1 milimol. Kemudian kita akan reaksikan HC4H3N2O3, kalau ditambah NaOH hasilnya adalah NaC4CH3N2O3 plus H2O. Karena nilai mol reaktannya ada semua, kita akan MRS. Ingat dalam MRS yang di sebelah kiri itu tandanya dikurang, kemudian yang sebelah kanan nanti tandanya adalah ditambah. Nah, kemudian kita akan menentukan zat yang akan habis bereaksi. Yang habis bereaksi itu yang mol dibagi koefisien hasilnya kecil. Nah, di sini antara asam barbiturat dan NaOH molnya sama-sama 1 dan koefisiennya sama-sama 1. Artinya nanti dia akan habis semua ya. Untuk NaOH agar habis berarti nilai mol di posisi R harus 1. Yang HC4CH3N2O3 juga agar habis nilai mol di posisi R juga 1. Kemudian untuk mencari nilai mol yang lain menggunakan perbandingan koefisien, NaOH tadi ketika koefisien 1, nilai molnya adalah 1. Di sini natrium barbituratnya juga koefisien 1, berarti nilai molnya 1. Yang H2O koefisien 1 juga 1. Nah, karena di sini reaktannya habis semua, berarti kita mencari pH-nya menggunakan konsep hidrolisis. Artinya saya harus mencari M garamnya dulu, atau M dari ini, natrium barbituratnya. Oke, M garam itu rumusnya adalah mol dibagi volume total. Molnya ini adalah 1, kemudian volume totalnya 50 ditambah 50 yaitu 100. 1 per 100 yaitu 10 pangkat negatif 2. Ini ya, sudah ada 10 pangkat negatif 2. Kemudian karena di soal ada data Ka, berarti untuk hidrolisis saya malah mencari OH-, di mana OH- itu rumusnya adalah akar Kw dikali M garam per Ka. Kw-nya 10 pangkat negatif 14, Ka-nya tadi sudah ada, yaitu 1 kali 10 pangkat negatif 4, M garamnya ini 10 pangkat negatif 2. Sehingga sama saja akar 10 pangkat negatif 12 yaitu 10 pangkat negatif 6. POH yaitu log OH- atau log 10 pangkat negatif 6 yaitu 6. Sehingga pH 14 dikurangi POH yaitu 14 dikurangi 6 hasilnya adalah 8. Nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang B.
Nomor 3, diketahui rumus-rumus senyawa. Ada 5 senyawa yang ada di sini, ada 5 jenis garam. Pertanyaannya, pasangan garam yang mempunyai pH kurang dari 7 adalah yang mana? Artinya, kalau pH kurang dari 7 itu nanti kita mencari yang bersifat asam ya. Artinya kalau kita mencari bersifat asam berarti nanti harus berasal dari asam kuat dan basa lemah. Oke, yang pertama ada CH3COONa. CH3COO ini merupakan suatu asam lemah, kemudian Na ini merupakan suatu basa kuat. Sehingga karena di sini yang kuat adalah basanya, CH3CONa merupakan garam yang bersifat basa. Kemudian yang kedua ada NH4Cl. NH4 di sini merupakan suatu basa lemah, sedangkan Cl ini merupakan suatu asam kuat. Nah, di sini karena yang kuat adalah asamnya, berarti dia akan bersifat asam. Berarti ini masuk ya yang NH4Cl. Kemudian yang ketiga ada K2S. K di sini termasuk ke dalam basa kuat, sedangkan S di sini termasuk ke dalam asam lemah. Karena yang kuat yang basa, berarti ini sifatnya adalah basa. Kemudian untuk NaBr, di sini ada Na merupakan basa kuat, kemudian ada Br merupakan asam kuat juga, karena kuat dan kuat berarti sifatnya adalah netral. Yang terakhir ada NH42SO4. NH4 ini adalah suatu basa lemah, dan SO4 ini merupakan suatu asam kuat. Karena yang kuat adalah yang asam, berarti ini bersifat asam. Sehingga yang bersifat asam adalah NH4Cl dan NH42SO4. Nomor 2 dan 5. Nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 4, sebanyak 25 ml larutan kafein 0,01 molar dengan nilai Kb 5,3 kali 10 pangkat negatif 14 dititrasi dengan HCl 0,01 molar. Pernyataan yang benar untuk larutan hasil titrasi setelah penambahan 25 ml larutan HCl adalah berapa? Oke, di sini ada yang perhitungan pilihan A dan pilihan B, dan ada juga yang tidak hitung-hitungan ya. Oke, di sini kita akan hitung molnya terlebih dahulu. Mol dari kafein, rumusnya adalah molaritas dikali dengan volume. Molaritasnya 0,01, volumenya 25. Kalau saya hitung hasilnya adalah 0,25 milimol. Sedangkan mol HCl rumusnya sama, molaritas dikali dengan volume. Molaritas dari HCl di sini 0,01, volumenya adalah 25. Kalau saya kali 0,25 milimol juga. Artinya, jika nilai mol dan valensi antara asam dan basa itu nanti sama, di sini kan di kafeinnya itu nilainya 0,25, di asam kloridanya juga 0,25. Artinya kan dia molnya sama, kemudian valensinya sama. Jadi maksud valensi sama, jumlah H+ di asamnya adalah 1, jumlah OH- di basanya juga 1. Itu artinya valensinya sama, maka ini jelas hidrolisis. Artinya nomor 4 ini jelas akan terjadi suatu reaksi hidrolisis. Nah, di sini ada nih di pilihan E, terjadi hidrolisis garam kafein hidroklorida. Oke, dia jelas terjadi hidrolisis karena tadi molnya sama. Kemudian syarat yang lain agar terjadi hidrolisis itu salah satu senyawanya bersifat lemah. Nah, di sini untuk kafein atau C8H10N4O2 ini kan dia memiliki nilai Kb. Artinya dia merupakan suatu basa lemah. Kemudian HCl ini merupakan suatu asam kuat. Oke, karena ada salah satu yang bersifat lemah berarti jelas hidrolisis. Artinya pilihan yang E ini benar. Ini tadi ya yang saya jelaskan, jika ada zat yang bersifat lemah maka pasti akan terjadi hidrolisis. Sehingga tanpa saya mengecek yang hitung-hitungan, jawaban untuk soal nomor 4 itu adalah E. Nomor 5, jika 27,2 gram KH2PO4 dengan MR 136 dilarutkan ke dalam 500 ml air, maka pH larutan yang terjadi adalah berapa? Oke, di sini ada satu senyawa ya, yaitu KH2PO4, ini adalah suatu garam.
Berarti kita akan langsung rumus saja, dan karena di soal adanya data Ka, berarti saya mencari OH-, di mana OH- untuk hidrolisis rumusnya adalah akar Kw dibagi Ka dikali M garam. Kw selalu 10 pangkat negatif 14. Nah, karena di sini Ka-nya ada 3, mana yang akan kita pakai? Yang kita pakai itu yang nilai Ka-nya nanti paling besar. Dalam hal ini yang Ka1, yaitu 10 pangkat negatif 3. Kemudian karena molaritas garamnya belum ada, saya akan jabar lumus menjadi massa per mR dikali 1000 per volume dalam mili. Oke, tinggal saya masukkan saja Kw 10 pangkat negatif 14, Ka-nya 10 pangkat negatif 3, massanya 27,2, mR-nya 136, volumenya adalah 500. Ini bisa dicoret, coret 2 ya. Ini juga bisa saya coret 27,2 dengan 136 itu adalah 0,2. Jadi 0,2 dikali 2 dikali 10 pangkat negatif 14 dibagi 10 pangkat negatif 3 hasilnya adalah akar 4 kali 10 pangkat negatif 12. Akar 4 kali 10 pangkat negatif 12 yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 6. Sehingga POH itu adalah min log OH-, berarti min log 2 kali 10 pangkat negatif 6 hasilnya adalah 6 min log 2. pH-nya 14 min POH atau 14 dikurangi 6 min log 2. 14 dikurangi 6 adalah 8, min ketemu min adalah plus log 2. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 6, diketahui reaksi berikut ada BOH3 ditambah H2O menjadi BOH4- ditambah H+ dengan nilai Kc 10 pangkat negatif 9. pH yang dimiliki larutan BOH3 0,001 molar dalam air, hati-hati ini ada kata kunci dalam air adalah berapa? Jika suatu reaksi itu ditambah H2O atau dalam air, artinya ini merupakan suatu reaksi hidrolisis. Nah, kemudian di soal ada nilai Kc, Kc ini sama dengan nilai Kh ya, atau tetapan hidrolisisnya. Oke, berarti saya bisa mencari pH-nya langsung, dan karena di sini ada H+, berarti saya akan mencari nilai H+ atau asamnya. Sehingga H+ itu rumusnya adalah akar Kh dikali M garam. Kh atau Kc-nya tadi sudah ada 10 pangkat negatif 9, molaritasnya adalah 0,001 atau 10 pangkat negatif 3. Akar 10 pangkat negatif 9 dikali 10 pangkat negatif 3 yaitu akar 10 pangkat negatif 12. Hasilnya adalah 10 pangkat negatif 6. Sehingga pH adalah min log H+ atau min log 10 pangkat negatif 6. Hasilnya adalah 6. Nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 7, sebanyak 20 ml larutan hidrazin atau N2H4 0,02 molar dengan nilai Kb 2 kali 10 pangkat negatif 6 dititrasi dengan larutan asam kuat HCl 0,01 molar. Pada titik ekuivalen, tepat saat penambahan 40 ml HCl, pH larutannya adalah berapa? Di sini ada kata kunci titik ekuivalen. Artinya, ketika di soal ada titik ekuivalen, ditanyakan pH-nya, ini jelas menggunakan konsep pH dari hidrolisis. Dan karena pilihan tidak menanyakan nilai pH aslinya, angka detailnya, di sini hanya lebih kecil dari 7 atau lebih besar dari 7, maka untuk memprediksikan pH-nya saya bisa prediksikan dari larutan-larutan yang ditambahkan. Nah, di sini kan ada N2H4, dia merupakan suatu basa lemah karena memiliki nilai Kb di sini. Kemudian HCl ini merupakan suatu asam kuat. Basa lemah dan asam kuat di sini yang menang adalah yang kuat, yaitu yang asam. Sehingga jelas garam ini adalah suatu garam yang bersifat asam, di mana asam itu pH-nya lebih kecil daripada 7. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang A. 8. Perhatikan tabel persamaan reaksi hidrolisis garam berikut. Pertanyaannya, pasangan data garam terhidrolisis yang tepat adalah yang mana?
Nah, konsep yang perlu kita ingat kalau di dalam reaksi ada OH- itu adalah suatu basa di mana pH basa nanti lebih dari 7 ya, sedangkan H3O+ itu adalah suatu asam di mana pH asam kurang dari 7. Oke, nomor 1 di sini dia ada OH-. Berarti kalau ada OH-, dia adalah suatu basa yang pH-nya lebih dari 7. Oke, berarti yang nomor 1 benar, kita simpan dulu. Yang nomor 2 di sini juga ada OH-, artinya dia sifatnya adalah basa, tapi di sini perkiraan pH-nya malah kurang dari 7, artinya dia salah. Kemudian pilihan 3 di sini ada H3O+. H3O+ artinya dia bersifat asam. Kemudian kalau asam pH-nya kurang dari 7. Oke, ini nomor 3 juga benar, jadi nomor 8 jawabannya adalah pilihan yang B, 1 dan 3. Nah, bagaimana dengan yang nomor 4? Ketika di sini ada OH- dan H3O+, artinya garamnya ini berasal dari suatu asam lemah dan basa lemah. Untuk memperkirakan pH suatu garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, kita harus tahu nilai KaKB-nya terlebih dahulu. Jadi, tidak bisa kita prediksikan kalau kita tidak tahu nilai KaKB-nya. Kemudian nomor 9, massa NH4NO3 dengan Mr80 yang terlarut dalam 250 ml larutan dengan pH 5, di mana Kb-nya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5 adalah berapa? Oke, di sini pH 5. Nah, konsepnya jika di soal ada satu senyawa berupa garam, nanti kita akan langsung ke rumus hidrolisisnya. Tapi jika ada dua senyawa yang beda, kita akan MRS, dan kalau habis MRS reaktan habis semua, berarti itu konsep hidrolisis. Nah, di sini hanya ada satu senyawa garam, yaitu NH4NO3, artinya dia hanya ada satu senyawa. Kita akan langsung ke rumus hidrolisisnya. Nah, karena di soal ada nilai Kb, berarti nanti kita akan menggunakan H+. H+ untuk hidrolisis, rumusnya adalah akar Kw per Kb dikali M garam. Tapi karena di sini sudah ada nilai pH-nya, kita akan balik ya. Nah, pH 5 itu adalah pH kurang dari 7, artinya pH suatu asam. Nah, berarti H+-nya itu adalah 10 pangkat negatif 5. Kita tinggal masukkan ke rumus saja, tapi karena di sini molaritasnya belum ada, saya jabar rumus. H+ adalah akar Kw per Kb dikali massa per mR dikali 1000 per volume dalam mili. H+-nya sudah ada di sini 10 pangkat negatif 5, kemudian Kw 10 pangkat negatif 4, Kb-nya tadi juga 10 pangkat negatif 5, massanya kita cari, mR-nya 80, volumenya 250 ml. Nah, untuk menghilangkan akar, kita akan kuadratkan kedua sisinya. Jadi di sini 10 pangkat min 5 kuadrat, kemudian yang sisi kanan yang akar juga dikuadratkan. 10 pangkat negatif 5 kuadrat itu adalah 10 pangkat negatif 10, akar dikuadratkan ya dia sendiri. Sehingga massa adalah 8 kali 10 pangkat negatif 9 dibagi 4 kali 10 pangkat negatif 9. Hasilnya adalah 2 gram. Nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang P. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal prediksi UTBK Kimia 2022 untuk part yang ke-11 bagian hidrolisis. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.